Halo semuanya, selamat datang channel Autodiver. Setelah melakukan debut dunianya pada tahun 2022 lalu, akhirnya GLC generasi terbaru hadir di Indonesia, tepatnya pada ajang Stardrive yang diadakan di Senayan City, Jakarta. Mobil ini benar-benar berubah total dibandingkan generasi terdahulunya, dan seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang diusungnya, mesinnya, kemudian apa saja kehebatan dari mobil ini, ikuti terus videonya. Dengan hadirnya GLC generasi terbaru ini, maka sudah 2 generasi GLC dipasarkan di Indonesia, dan mobil ini hadir dalam satu varian, yaitu GLC 300 4MATIC, yang artinya dia bermesin 2000 cc serta berpenggerak 4 roda. Dan harga jualnya belum ada harga resmi sebenarnya, tapi perkiraan harganya mulai dari 1,4 miliar rupiah off the road. Nah, GLC generasi terbaru ini memang memiliki desain yang sebenarnya jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau diibaratkan itu seperti misalkan C-Class W205 dengan W206 yang benar-benar terlihat perbedaannya jika melihat disampingkan gitu, benar-benar baru terlihat. Tapi ini sebenarnya desainnya berubah secara total dan dia lebih futuristik dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti di bagian depannya, lihat ini. Headlampnya desainnya sebenarnya lebih kecil, lebih modern, dan dia sudah dilengkapi dengan digital light yang sebenarnya teknologi ini mengadopsi dari EQS dan juga S-Class. Kemudian bagian depannya grill seperti ini, dan ini merupakan trim tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu AMG Line, dan seperti ini grillnya, bahasa desain Mercy seperti ini yang terbaru. Kemudian di bagian bawah bumper, di bagian bawah ini terdapat aksen chrome, dan mobil-mobil terbaru itu memang agak jarang ya yang menggunakan fog lamp di bagian depannya, hanya mengandalkan headlamp saja sebenarnya sudah cukup. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Mobilnya cukup menarik karena kini GLC hanya hadir yang varian 4MATIC. Ntar bukanya gimana ini? Agak susah ya. Nah, mesinnya berkapasitas 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga yang mencapai 258 horsepower serta torsi 400 Nm, berpadu dengan transmisi otomatis dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 rodanya. Dan tidak sampai di situ, ada fitur yang cukup menarik di mobil ini. Di bagian depan ini terdapat kamera di sini. Tapi di bawah kapas ini dia juga terdapat kamera yang disebut dengan transparent bonnet. Fitur tersebut berguna ketika Anda misalkan melalui medan yang tidak cukup baik atau medan off-road. Jadi Anda akan mendapatkan visibilitas selain bagian depan, juga bagian bawahnya agar tidak masuk ke dalam obstacle-obstacle yang tidak Anda inginkan. Jadi dia bisa ditampilkan citranya yang berada di bagian bawah kapas ini. Dan untuk bagian sampingnya sendiri, ini bisa dilihat dimensi sebenarnya memanjang jika dibandingkan GLC generasi terdahulu. Kemudian yang menjadi pembeda dibandingkan generasi lawas, yaitu ini, atap ini dibuat lebih landai jika dibandingkan generasi terdahulu, tapi dia masih kental dengan unsur SUV-nya. Seperti di bagian atapnya ini dia masih menggunakan roof rail seperti ini. Kemudian ada footstep di bagian bawah ini. Nah, footstep ini kami sebenarnya agak bingung, karena jika di generasi sebelumnya itu footstep ini kami komplain karena ketika mobil ini melalui medan yang jalannya kotor lalu menempel di bagian sini, ketika Anda tidak hati-hati lalu melangkahkan kaki Anda keluar, itu celana Anda akan kotor gitu, karena ini gampang sekali menyimpan kotoran di bagian sini. Tapi kenapa ini tetap dipertahankan, ya mungkin menjadi bahasa desain GLC dari masa ke masa, mungkin ya. Kemudian untuk velg, dia menggunakan velg multispoke seperti ini yang keren desainnya. Dia menggunakan ban dengan diameter ring 20 dengan ban berprofil 255 45 ring 20, dan berbeda dengan bagian belakangnya. Bagian belakang itu velgnya lebih lebar. Dia menggunakan profil 285 40 ring 20. Menarik karena mobil ini sebenarnya berpenggerak 4 roda, tapi dia lebar velgnya itu berbeda antara bagian depan dan juga bagian belakangnya. Lanjut ke bagian spion, dia seperti ini desainnya, dan ada kamera. Dia ada kamera Cita 360 derajat. Dan ini bagian belakang dari GLC generasi terbaru, dan jika melihat 3/4 bagian mobil ini dari bagian belakang, itu karena dimensinya memanjang, mobil ini rasanya tuh agak kurang cocok gitu disebut SUV. Padahal ini sebuah SUV, tapi dia itu lebih mencirikan sebuah station wagon crossover yang ditinggikan gitu, itu lebih cocok. Tapi ya
Sebenarnya ini sebuah SUV sih. Jadi ya udah lanjut soal ke masalah desainnya. Bagian belakangnya seperti ini. Untuk bagian lampu belakangnya sebenarnya ini mirip dengan lampu belakang desainnya dari C-Class generasi terbaru. Kemudian ini 4MATIC GLC 300 ya. Ini varian yang berpenggerak 4 roda dan dia 300. Kemudian bagian belakangnya ini menariknya dia tidak terlalu banyak ornamen-ornamen chrome. Nah, di bagian tengah ini dia menggunakan ornamen warna hitam seperti ini. Kemudian di bagian bumper ini sama dengan beberapa model Mercedes-Benz lainnya yang menggunakan aksen knalpot palsu seperti ini, yang menjadi desain terbaru dari Mercedes-Benz. Kemudian kita lihat bagian bagasinya. Kemudian untuk ruang bagasi sendiri, karena dia dimensi memanjang jika dibandingkan generasi terdahulunya, dia volume kapasitas bagasinya juga lebih luas. Kemudian kita lihat bagian bawahnya, dan ada ban serepnya, tumben ya. Karena pada Mercedes-Benz model-model sebelumnya dia nggak ada gitu ban serep, dan ban utamanya sudah dilengkapi dengan run flat tire. Jadi, nah ini baru pertama kali nih rasanya Mercedes-Benz terbaru ada ban serepnya. Kemudian ada aki juga diletakkan di bagian belakang. Dan ada partisi seperti ini, jadi ketika Anda menyimpan barang di bagasi ini lebih aman. Kemudian untuk pelipatan bangku baris kedua bisa dilakukan secara 60-40 dan bisa dilipat seperti ini dari ada tombol yang di bagian sini nih. Semuanya electrical termasuk untuk menutup pintu bagasi ini. Dan ini bagian ruang kabin baris kedua dari GLC, dan bisa dilihat cukup nyaman untuk berada di dalam sini, dan desainnya kami menilai sangat futuristik, dan ini merupakan bahasa desain dari Mercedes-Benz terbaru sebenarnya yang berdesain floating seperti itu. Bisa dilihat nih bagian headrest ini berdesain floating, itu yang pertama. Kemudian ini nih bagian pengaturan ini floating. Kemudian ini nih bagian pengaturan power window ini juga terlihat desainnya floating. Itu merupakan bahasa desain terbaru yang juga ditemukan di C-Class generasi terbaru. Dan untuk duduk di bangku baris keduanya ini cukup menyenangkan karena dia cukup tersandar dengan baik, bagian sandarannya. Kemudian untuk headroom meski dia panoramik tapi masih cukup luas. Kemudian kaki saya tersangga dengan baik tentunya dengan legroom yang mumpuni. Kemudian di bagian tengah dia tersedia ventilasi AC yang memang tidak bisa diatur secara individual, tapi dia ada ruang penyimpanan, dan dia tidak ada pengisian daya sama sekali di bagian belakangnya. Kemudian dia memang masih ada channel seperti ini karena ini merupakan mobil ICE atau mobil bermesin bensin. Oke. Kemudian untuk bagian door trim bisa dilihat ini dia menggunakan ambient light yang sangat menarik dan banyak gitu. Ada di bagian sini, ada di bagian sini, kemudian ada di bagian kolong kaki juga masih ada ambient light, dan yang bisa dipadukan warnanya, misalkan di sini warna pink, di sini warna biru, dan di sini warna pink lagi. Nah, sebelum beranjak ke balik lingkar kemudi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan speaker aftermarket dengan Burmeister 3D. Jadi suara lebih premium tentunya suara audionya, dan dia juga dilengkapi dengan tirai di bagian sini untuk meningkatkan tingkat privasi Anda. Sekarang kita lihat ke balik lingkar kemudinya. Dan sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya. Memang secara keseluruhan ini desainnya mirip dengan beberapa model-model Mercedes-Benz terbaru, apalagi dengan C-Class. Tapi desain dashboardnya sedikit berbeda ya. Di bagian atas ini terdapat kulit. Kemudian yang paling saya suka di mobil ini desainnya adalah ini, bagian hood panel ini terlihat sangat-sangat berkelas. Kemudian untuk bagian layarnya dia terlihat desainnya itu floating seperti ini. Karena memang di generasi terbaru Mercedes-Benz itu dia banyak sekali aksen-aksen yang floating, seperti bagian layar MBUX ini, kemudian bagian instrumen cluster juga terlihat floating, bagian ini juga terlihat floating, ini juga. Kemudian dia seperti buttonless memang mobil ini, jadi tombol-tombol fisik itu semakin sedikit jika dibandingkan generasi terdahulunya. Misalkan di bagian sini tuh bisa dilihat ini aksennya seperti satu tombol saja, kemudian untuk menutup panoramiknya ini hanya membutuhkan sentuhan seperti ini saja. Dan bagian sini juga tombol ini terlihat hanya ada
4 tombol ya, padahal ini pengaturannya banyak nih, dynamic, terus kemudian ini untuk kamera, kemudian untuk mode berkendara dan lain-lain. Dan ketika tertutup seperti ini, kemudian dimatikan, itu benar-benar seperti semuanya blackout dan keren sekali. Tapi memang minusnya, layar tengahnya ini gampang sekali menempel bercak sidik jari. Nih seperti ini sudah menempel bercak sidik jari, jadi ketika Anda menggunakan mobil ini dan mau rapi terus, kelihatan dalamnya itu rapi gitu, harus dilap, sering-sering dilap ini bagian MBUX ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Untuk bagian MBUX sudah menggunakan MBUX dengan OS terbaru yang sama dengan C-Class juga. Untuk pengaturan AC juga ada di bagian sini, jadi dia tidak terpisah. Dan yang berbeda dengan mode C-Class adalah dia dilengkapi dengan off-road mode yang dilengkapi dengan beberapa menu lagi seperti engine data, position, kemudian tire temperatur maksud saya, kemudian juga ada tekanan ban, dan yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia juga dilengkapi dengan kamera transparan bonnet, jadi kamera yang diletakkan di bagian bawah mesin. Sayangnya kami tidak bisa mengetesnya karena mobil ini tidak berjalan ya, jadi masih di pameran. Nanti kita akan mengetesnya saat test drive jarak jauh. Kemudian instrumen clusternya juga dia sama dengan C-Class yang sangat atraktif. Dia bisa diatur desain instrumen clusternya sesuai dengan mood Anda. Dan untuk bagian tengahnya dia terdapat wireless charging, ada 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan, dan ada juga USB Type-C. Kemudian lingkar kemudi, dia juga ini lingkar kemudi yang digunakan pada trim-trim AMG. Jadi ada 2 tingkat seperti ini dan semuanya itu buttonless juga. Jadi bukan tombol fisik semuanya, dan untuk menaikkan turunkan volume ini hanya digeser seperti ini. Nah, kemudian untuk mengatur adaptive cruise control ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, juga hanya menggunakan sentuhan, tidak lagi ditekan seperti ini. Nice. Dan untuk pengaturan kursi dia bisa diatur secara elektrik, yang kalau Anda ingat di C-Class juga dia tidak menggunakan tombol fisik, jadi hanya sentuh seperti ini. Dan yang menariknya, ketika Anda menekan pelan seperti ini, dia speednya juga pelan seperti ini. Dan ketika Anda menekan lebih dalam, nah dia speednya lebih kencang lagi. Jadi ini fitur elektrisiti yang cukup menarik. Kemudian dia bisa diatur untuk ketinggiannya, maju mundurnya, dan untuk sandarannya bisa diatur secara leluasa. Kemudian dia ada memory seat dan juga ada heater seat. Dan ambient light mobil ini juga sangat banyak pilihan warnanya, ada 64 pilihan warna yang bisa Anda sesuaikan juga. Di sini mau warna biru, di sini mau warna pink, terserah Anda, yang Anda bisa diatur di layar MBUX-nya. Kemudian posisi berkendara tentu ini bukan menjadi masalah karena ini merupakan sebuah Mercedes-Benz yang selalu menyenangkan ketika diajak berkendara. Dan untuk posisi berkendaranya bisa dilihat ini sangat enak, sangat ergonomis. Setir bisa diatur secara tilt maupun teleskopik dan secara elektrik. Dan yang lebih menyenangkan lagi, dia dilengkapi dengan memory seat. Ketika Anda sudah mengatur bagaimana posisi berkendara Anda tinggal meletakkan di memori seperti ini, dan ketika berganti driver, berganti pengendara, Anda akan menemukan lagi profil Anda di memory seat. Ya, secara kesimpulan, GLC Genesis terbaru ini memang hadir dengan desain yang revolusioner jika dibandingkan Genesis terdahulu. Fitur-fiturnya pun lebih lengkap dibandingkan Genesis terdahulu, dan dia bisa diibaratkan sebagai benar-benar sebuah C-Class yang berwujud sebuah SUV, dan ini merupakan C-Class Genesis terbaru yang di SUV-kan. Kayak ini GLC. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mercedes-Benz GLC. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.